Seni mempengaruhi dan mengarahkan pikiran orang lain dengan etika. Hai teman-teman pendengar setia, selamat datang di J12 Studio. Hari ini kita akan membahas topik yang powerful tapi penuh tanggung jawab. Bagaimana mempengaruhi dan mengarahkan pikiran orang lain agar sejalan dengan kita tanpa manipulasi, tapi dengan koneksi yang tulus. Pernah nggak sih kalian ingin ide atau saran kalian itu didengar oleh atasan, tim, atau bahkan pasangan? Atau mungkin ingin membujuk seseorang dengan cara yang elegan? Tenang, ini bukan tentang mind control atau film sci-fi, tapi tentang psikologi persuasi yang etis dan efektif. Yuk, simak. Yang pertama, bangun kepercayaan. Jadi langkah pertama adalah membangun rapport. Orang cenderung terbuka pada mereka yang mereka percayai. Caranya mirroring. Sesuaikan bahasa tubuh, nada bicara, atau bahkan pola nafas dengan lawan bicara kita. Tapi jangan berlebihan ya, lakukan secara alami. Sebagai contoh, jika rekan kerja berbicara dengan tempo lambat, turunkan kecepatan bicaramu. Nah, jika mereka menyukai data, sampaikan argumenmu dengan angka, bukan cerita. Kemudian yang kedua, gunakan prinsip reciprocity. Jadi manusia itu punya kecenderungan alami untuk membalas kebaikan. Berikan sesuatu bisa berupa bantuan, informasi, atau apresiasi sebelum meminta. Misalnya nih, kamu bisa ngomong, saya sudah siapkan analisis resiko proyek ini nih. Bagaimana kalau kita diskusikan solusinya bersama? Contoh lain juga nih, kamu bisa ngomong, aku selalu suka ide-ide kreatifmu. Boleh aku ajak kolaborasi untuk proyek ini? Dengan begitu, orang lain akan lebih tergerak untuk mendukungmu. Kemudian yang ketiga adalah framing. Jadi ini kemasan yang menarik. Cara menyampaikan ide menentukan apakah orang akan menerima atau menolaknya. Gunakan framing yang positif. Contohnya kamu bisa ngomong nih, daripada bilang, ini proyek sulit, tapi kita harus kerja keras. Itu bisa diganti, coba yang ini ya. Ini kesempatan kita untuk berkembang dan hasilnya akan worth it. Kalau untuk negosiasi, bisa gunakan loss affirmation. Seperti ini nih. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, pesaing bisa lebih unggul. Otak manusia lebih merespons cerita daripada data mentah. Jadi, bungkus pesanmu dengan narasi yang relatable. Yang keempat, beri ilusi pilihan. Jadi orang itu suka merasa memegang kendali daripada memerintah, jadi beri opsi yang terkendali. Contohnya kamu bisa menggunakan kalimat ini nih. Kita bisa mulai meeting sekarang atau 10 menit lagi? Mana yang lebih nyaman?
Atau pakai kalimat yang lain, contohnya kayak gini nih. Kamu mau fokus di desain dulu atau copywriting dulu? Dengan begitu, mereka merasa memiliki agensi, padahal tujuanmu tetap tercapai. Yang kelima, social proof, yang biasa digunakan kebanyakan orang. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi kita cenderung mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Gunakan testimoni, data, atau penyampaian dengan contoh seperti ini nih. Tim marketing sudah setuju dengan strategi ini, dan engagement-nya naik 40%. Atau contoh lain, bisa seperti ini. Banyak klien memilih opsi A karena lebih hemat waktu. Nah, kalimat seperti ini akan lebih mengurangi resistensi karena orang merasa aman mengikuti kebanyakan orang. Ingat teman-teman, mempengaruhi itu bukan berarti menipu. Ini tentang membangun hubungan yang win-win, di mana kedua belah pihak merasa dihargai. Gunakan teknik ini dengan bijak untuk memimpin, berkolaborasi, atau bahkan meyakinkan dirimu sendiri. Aku yakin kalian juga punya experience yang sama tentang hal ini. Jangan lupa share ya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe untuk menemukan energi positif di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan selalu ingat, pengaruh terbesar datang dari ketulusan. Ada satu tips buat kalian nih. Teknik ini bisa dipakai di dunia profesional, hubungan, atau bahkan parenting. Kuncinya, latihan dan empati.